Halo sahabat belajar les privat nukleus, tetap bersama Bang Indra untuk membahas soal-soal matematika di ujian masuk SMA favorit atau SMA Plus. Jadi soal-soal ini adalah soal-soal langsung dari siswa les privat nukleus ya, yang mereka sudah dapatkan waktu ujian. Oke, jadi soal untuk bilangan ini sering masuk di ujian-ujian masuk SMA Del, SMA Yasop, ya, SMA Matauli, SMA Lintong, SMA Taruna Nusantara, Krida Nusantara, dan SMA Plus atau SMA favorit yang lainnya. Oke, mari kita langsung ke soal nomor 1. Diberikan bilangan bulat berbeda yang berjumlah 37 gitu ya. Apabila bilangan yang lebih besar dibagi dengan bilangan yang lebih kecil, maka hasilnya adalah 3 dan sisanya adalah 5. Maka selisih kedua bilangan itu adalah. Oke, mari kita analisis ya. Abang buat di sini sebuah pemisalan. Bilangan bulatnya nanti adalah X dan Y gitu. Jika X dan Y dijumlahkan, maka hasilnya adalah 37. Oke, abang buat persamaannya di bawah sini. X ditambah Y nanti hasilnya 37. Apabila bilangan yang lebih besar dibagi dengan yang lebih kecil. Oke, maka coba kita misalkan X nyalah yang lebih besar daripada Y-nya gitu. Nah, hasil pembagian X dengan Y adalah 3 dan sisanya adalah 5. Ini dia pembagiannya 3, sisa 5. Oke, maka X dibagikan dengan Y katanya hasilnya 3, kemudian sisa 5. Oke, di sini adalah teorema sisa ya. Nah, nanti coba kita buat contohnya. Tapi sebelumnya kita harus pelajari dulu di sini untuk teorema sisa pada bilangan. Oke. Ya, untuk itu abang buat dulu contohnya bagaimanakah penerapan teorema sisa. Sini contoh, misalnya ada satu bilangan ya, dibagikan yaitu 23 dibagikan dengan 5. Nah, 23 bagi 5 hasilnya adalah 4 gitu ya. Maka sisanya 3. Gitu kondisinya ya. Nah, oke. Maka dari sini coba kita kembalikan lagi bentuknya ke dalam bilangan 23. Maka ya kita kalikan aja. 5 kali 4 20 ditambah 3 kan gitu. Maka hasilnya 23. Itu bentuknya. Nah, 5 dikalikan dengan 4 ditambah 3. Ya, hasilnya 23. Nah, maka coba kita analogikan ke persamaan yang tadi. Kalau X dibagi Y sama dengan 3 sisa 5, maka kita harus kalikan ya, Y kali 3 gitu. Kalau dia X per Y sama dengan 3 sisa 5, maka untuk persamaan X nya nanti yaitu ya kita buat 5 kali 4, kalau di sini ini 3 Y kali 3 berarti 3Y gitu. Ditambah
sisanya 3, di sini tambah sisanya 5, berarti tambah 5. Itu dia ya. Nah, maka bentuk persamaan yang tadi sudah kita rubah ke dalam persamaan yang baru. Jadi setelah itu kita punya dua persamaan. Yang pertama persamaannya adalah X ditambah Y 37 dan X sama dengan 3Y tambah 5. Oke, kita buat kembali di sini. X tambah Y sama dengan 37, kemudian X sama dengan 3Y tambah 5. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Gitu ya. Oke, kalau ada dua persamaan yang begini, kita bisa selesaikan dengan bentuk substitusi atau eliminasi. Oke, coba kali ini Abang buat dengan cara substitusi. Oke, kalau dia X tambah Y sama dengan 37, maka X-nya di sini adalah 37 dikurang Y. Gitu. Maka coba kita substitusikan bentuk persamaan pertama ke bentuk persamaan kedua. Kemari kita substitusikan. Jelas ya? Maka kita ambil bentuknya jadi begini. Ya, 37 dikurang Y sama dengan 3Y ditambah 5. Oke. Nah, maka ya kita pindah ruaskan biar bisa kita dapatkan nilai Y-nya. Lanjut, minus Y dikurang 3Y, ya pindah ke kiri ya, sama dengan 5 dikurang 37. Gitu ya. Maka di sini minus Y dikurang Y adalah minus 4Y sama dengan 5 dikurang 37. Dan gitu. Nah, maka jadi minus 32. Oke, dapatlah kita di sini nilainya adalah ya minus 32 dibagi minus 4 adalah 8. Gitu. Dapat Y-nya 8. Kemudian setelah itu kita substitusikan Y ke sebuah persamaan. Abang ambillah dia persamaan yang pertama ya, biar lebih mudah. Oke. Kalau dia X tadi ditambah Y sama dengan 37, kemudian Y-nya sudah diketahui 8, maka untuk nilai X-nya adalah ya 37 dikurang 8. Kan gitu ya. Ya, jadi 29. Oke. Nah, tadi kan X lebih besar dari Y, betul ya? Yang diminta adalah selisih kedua bilangan itu. Ya, maka kita kurangkan saja X dikurang Y. Nah, untuk X dikurang Y nilainya nanti adalah 28 dikurang 29 tadi ya. Ya, 29 dikurang 8. Maka hasilnya adalah 21. Gitu ya. Nah, inilah dia. Jawabannya adalah ya A, 21. Oke. Itulah dia untuk soal nomor 1. Mari kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Ya, di sini ada bentuk operasi dalam simbol ya. Jadi katanya operasi bintang dan pagar didefinisikan sebagai berikut. Ada di bawah ya. A bintang B sama dengan A kali B per 2 kali A tambah B dalam kurung. Kemudian C pagar D C kali D per C kurang 3 kali D dalam kurung, gitu ya. Oke, maka untuk mengerti dulu apa arti dari simbol ini, ya kita buat aja dulu contohnya masing-masing satu ya.
gitu. Jadi kalau ada satu bilangan di sini A dan B itu bilangannya, dibuat operasinya bintang, maka coba kita buat contohnya. Misalnya ya kita buatlah di sini 3 bintang 2, maka substitusikan aja ya. Nah, kalau di sini A, ini A, di hasilnya adalah 3 dikali 2 per 2 bilangan konstanta, nggak usah diapa-apai ya, dikali 3 tambah 2 gitu ya. Maka di sini hasilnya adalah 6 per 3 tambah 2 dalam kurung duluan 5 kali 2 10, atau disederhanakan menjadi 3 per 5 gitu untuk latihannya ya. Nanti di soal bakalan kita masukkan nilainya. Kemudian ini akan latihan lagi di C pagar D. Kita buat satu bilangan lagi, gak apa-apa, 3 aja dengan 2. 3 pagar 2 sama dengan ya 3 dikali 2 per ya 3 dikurang 3 ya dikali 2 ini ya, maka tetap 6 di atas. 3 kali 2 adalah 6, 3 kurang 6 minus 3, maka di sini 6 bagi minus 3 adalah minus 2. Nah, itu untuk melatih bagaimana penggunaan bentuk operasi dengan simbolnya. Oke, tapi kita langsung ke soal juga ya. Nah, jadi yang diminta di soal adalah nilai dari K gitu ya, K bintang dalam kurung 4 pagar 2 gitu. Untuk K sama dengan 2 ya, substitusikan aja K-nya ya, masukkan aja kemari. Nah, maka persamaannya jadi 2 gitu ya, bintang 4 di pagar 2. Begini kondisinya setelah disubstitusi. Oke, jadi secara operasi bilangan bulat dalam kurung duluan yang kita kerjakan gitu ya. Maka ini kita selesaikan dulu yang bentuk 4 bintang 4 pagar 2 ini duluan. Jadi abang buat di sebelahnya ya. Maka 4 pagar 2 ya, ikuti aja polanya, 4 dikali 2 per sini C nya adalah 4 dikurang 3 dikali 2 gitu ya, maka sama dengan 8 per 3 kali 2 adalah 6, 4 dikurang 6 berarti minus 2 sama dengan 8 bagi minus 2 adalah minus 4. Inilah hasil dari 4 pagar 2. Kemudian kan masih ada lagi sisa operasinya. Hasil 4 pagar 2 adalah minus 4. Maka kita lanjutkan operasinya lagi. Setelah itu ya, nah, tadi 2 pagar 2 bintang 4 pagar 2 ini tadi soalnya. Ini kan tadi hasilnya minus 4, maka 2 bintang minus 4 jadinya gitu. Kalau 2 bintang minus 4 ikuti pola yang tadi lagi, yang operasi bintang. Oke, mari kita lanjutkan. Nah ya, jadi kalau 2 bintang minus 4 ikuti pola yang bintang kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, maka 2 bintang minus 4 di situ artinya adalah 2 dikali minus 4 per 2 dikali 2 tambah minus 4. Begini ya. Maka 2 kali minus 4 adalah minus 8 per
dalam kurung dulu ini dikerjakan ya. Ini dalam kurung dulu. Nah, 2 tambah minus 4 adalah minus 2 gitu ya. Dikalikan dengan 2 adalah ya minus 4. Maka minus 8 per minus 4 adalah 2. Nah, maka hasilnya adalah 2. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah A. Oke. Jadi adik-adik, abang simpulkan dulu di sini ada 2 soal tentang bilangan ya. Untuk soal yang pertama, kau harus paham itu nakku ya, harus paham tentang pembagian teorema sisa kuncinya. Kemudian untuk yang soal yang nomor 2 ini harus bisa mensubstitusikan dan memahami simbol-simbol ya dalam bentuk operasinya. Itu diikuti aja polanya, kemudian substitusikan AB jadi sebuah bilangan dan pahami juga operasi-operasi bilangan dasar. Gitu ya. Oke. Jadi adik-adik sampai di sini dulu untuk soal hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Salam pendidikan, salam nukleus. Terima kasih.